Murid utama sekte penakluk iblis, Yun Yao, membasmi iblis dan membela kebenaran. Menghadapi cobaan hidup dan mati tanpa pernah mundur. Hari ini melintasi tribulasi petir untuk naik ke alam surgawi, memerintahkan semua murid untuk melindungi. Selamat atas kenaikan alam kakak senior Yun Yao. Terima kasih atas pendampingan kalian, adik-adik sekalian, selama ini. Hari ini adalah hari kenaikan alam kakak senior Yun Yao. Benar, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, sudah ditentukan oleh surga. Saudara-saudara sekeluarga, mari bersama-sama untuk Yun Yao melindungi perjalanan naik ke alam surgawi. Kakak senior Feng Li, jika dulu di acara pemilihan hewan suci, kamu memilih Phoenix dengan bantuan Phoenix. Tidak perlu terjun ke jalan iblis untuk meningkatkan kekuatan, dihukum mati oleh sekte. Mungkin hari ini yang naik ke alam surgawi adalah kamu. Semua salah Yun Yao. Semua salah naga setengah mati itu menghambatku. Phoenix, aku yang melihatnya pertama, hanya karena guru berat sebelah. Aku memberikannya padamu, sekarang jalan dua hancur, tapi kamu naik ke alam surgawi. Apa hakmu? Tidak baik, Feng Li akan meledakkan inti iblisnya. Feng Li, kamu mencari mati. Tidak boleh diganggu oleh wanita bodoh ini saat naik ke alam surgawi. Kamu mengambil semua yang seharusnya milikku, matilah kamu. Aku terlahir kembali, kembali ke hari pemilihan hewan suci. Aku sudah membuat perjanjian dengan Phoenix di kehidupan ini. Yang naik ke alam surgawi pasti aku. Kakak senior Yun Yao. Phoenix ini adalah harta warisan dunia, cocok dengan aura kamu. Lebih baik kamu memilihnya. Tanda perjanjian Phoenix. Pasangan anjing ini, nanti kamu tunggu saja. Biarkan Phoenix mencuri akar spiritualmu. Dengan bakat sepertimu, pantas membuat perjanjian dengan aku? Fairy Feng Li memiliki akar spiritual yang luar biasa. Bagaimana kalau Yun Yao, kamu berani memukul aku? Aku adalah hewan suci ribuan tahun. Jangan pikir dengan begini bisa membuat perjanjian dengan aku. kamu hilang. Hanya seekor hewan suci, dipukul sekali kenapa? Pukullah, kamu bunuh dia. Dia tetap hewan suciku. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Ratusan tahun latihan keras, berkali-kali menghadapi kematian. Kamu pikir kenaikan alam surgawiku bergantung pada burung pemula ini? Di kehidupan sebelumnya, Phoenix menjadi harta warisan dengan mematuk akar spiritualku. Membuat tubuhku lemah, terpaksa nekat naik ke alam surgawi di kehidupan ini. Aku memilih dia. Bagus, kalian berdua sangat cocok. Kakak senior benar-benar baik hati. Memilih naga sakit yang lemah ini, kamu benar-benar lapar. Urus dulu kerutan wajahmu, itu lebih dalam dari kekuatanmu. Naga sakit ini lemah, tak bisa membantuku naik tingkat. Membuatku jatuh ke jalan iblis di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini. Biarkan dia menyeretmu ke dalamnya. Di kehidupan sebelumnya, Chen Yuan dikurung dan disiksa Feng Li di penjara bawah tanah, hingga melewatkan waktu terbaik untuk latihan. Jika kuasuh dengan baik, suatu hari pasti akan berguna. Chen Yuan di kehidupan ini, aku memilih untuk mengikat perjanjian Tuan Hamba denganmu. Kau harus mengikutiku sampai mati. Dewi Yun Yao, ini adalah kehormatan bagiku. Apa yang terjadi? Naga sakit ini punya energi sebesar ini? Ini bukan perjanjian Tuan Hamba, ini perjanjian darah hidup mati. Dewi takut? Hentikan tingkah lakumu yang menjijikan. Jangan anggap aku belum pernah merasakan yang enak. Dari semua makhluk di dunia ini, hanya untukmulah aku tenggelam. Aduh,
Di kehidupan lalu tak kusadari, naga sakit ini begitu menjengkelkan. Kalau begitu Dewi memang takut. Dia masih naga sakit sekarang, mana mungkin punya kekuatan untuk perjanjian darah? Jangan-jangan kekuatannya tak terpengaruh oleh siklus reinkarnasi? Dengan perjanjian darah setara, kita hidup dan mati bersama. Kau saja tidak takut? Apa yang harus kutakutkan? Kebun binatang suci punya banyak hewan, kalau Shiji meminta pada guru. Tak perlu memilih naga rendahan ini. Saranku, kalau bodoh, lebih baik diam. Mengapa Yunyao menolak Phoenix langka? Malah mengikat perjanjian dengan naga sakit ini? Apa dia tahu sesuatu? Kau bukan naga sakit biasa. Mengapa menyusup di dekatku? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Coba tebak, mencariku di tengah malam. Jangan-jangan rindu sampai sakit? Jangan banyak bicara. Kalau bisa berubah wujud, berarti kau bereinkarnasi. Mengapa membuat perjanjian darah hidup mati denganku? Kalau ku bilang, aku tergila-gila pada kecantikanmu. Apa kau melakukannya untuk membalas dendam? Untuk majikanmu, Feng Li? Dewi Yunyao. Bukankah majikanku sekarang adalahmu? Naga hanya mengakui satu majikan seumur hidup, selama ribuan tahun. Kau selalu setia sampai mati pada Feng Li. Mengapa tiba-tiba berganti majikan? Dewi ingat Feng Li, ingat reinkarnasi. Tapi tidak ingat masa lalu kita. Feng Li tega mengurung binatang sucinya. Di tempat seperti ini, Jauh-jauh dariku. kekuatan penguncian pada rantai ini, apakah berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan spiritualku? Mengapa ada gelombang energi kontrak di tubuhmu? Yang diakui sebagai tuanku, selalu adalah kamu. Gelombang kontrak di penjara bawah tanah, karena kamu sudah mengakuiku sebagai tuanmu. Karena itulah kamu dikurung dan disiksa oleh Feng Li di penjara. Dewi, masih tidak percaya padaku? Aku hanya percaya pada fakta. Ini adalah mantra kebenaran. Kamu menggodaiku lagi. Aku sudah merencanakan segalanya. Hanya untuk bertemu denganmu lagi. Jangan bicara sembarangan. Orang yang terkena mantra ini tidak bisa berbohong dalam setengah hari. Bagaimana aku bisa berbohong? Sudah, aku mau kembali ke kamar tidur. Dewi, tidurlah dengan tenang. Aku pasti akan membantumu. Memenangkan ujian gerbang surgawi. Hanya seekor naga sakit-sakitan, masih ingin memenangkan ujian? Lihat bagaimana aku menginjakmu. Ujian gerbang surgawi akan segera dimulai. Mengapa kekuatanmu belum mencapai puncaknya? Dengan kekuatan spiritualmu yang menyedihkan ini, masih ingin membantuku mencapai puncak? Sungguh mimpi di siang bolong. Aku adalah tuanmu, berani-beraninya kamu meremehkanku. Liar jangan marah, aku hanya ingin membantumu dalam pertandingan sekte. Menginjak Yunyao dengan hina. Asalkan aku memakan akar spiritualmu, aku bisa cepat mencapai puncak. Aku sudah terlalu banyak kehilangan kekuatan untukmu. Jika aku membiarkanmu memakan akar spiritualku lagi, bagaimana aku bisa naik ke surga nanti? Tunggu sampai aku membunuh naga sakit itu, kamu bisa menghisap kekuatannya. Masih takut tidak ada kesempatan untuk naik ke surga? Baik. Aku akan membuat Yunyao dipermalukan di depan umum. Membuatnya merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Mulai. Fenis yang lemah ini. Pasti Feng Li memberinya makan dengan akar spiritual. Memaksakan pertumbuhan, pasti kalah dalam pertandingan ini. Tuan. Apakah naga sakit ini cukup memuaskan? Cukup, lain kali selesaikan dengan cepat, jangan buang waktu. Melakukan apapun untuk Dewi bukanlah buang waktu. Tidak mungkin, naga sakit ini. Di kehidupan sebelumnya dengan mudah dikalahkan oleh Phoenix. Phoenix sialan ini memakan akar spiritualku. Tetap saja tidak berdaya. Aku harus mencari cara lain.
Yunyao, aku akan menanamkan energi iblis ke dalam tubuhmu. Guru akan memotong-motongmu jika tahu kamu jatuh ke jalan iblis. Mengapa Feng Li menyerang sekarang? Energi iblis sudah menggerogoti Yunyao. Aku akan memanggil guru. Aktifkan formasi pembasmi setan, biarkan kalian mati dengan sengsara. Arwah jahat tak kunjung pergi. Aku akan membantu Dewi menghilangkan energi setan. Kekuatan kesadaran yang sangat kuat, aku malah terseret ke dalam lautan kesadaran Dewi. Di permukaan memanggilku menjijikan, ternyata dalam alam bawah sadar Dewi sangat menginginkan tubuhku. Naga setan, oh naga setan. Kau akhirnya terperangkap. Chen Yuan, perasaanku yang mendalam padamu hanya untuk mengambil nyawamu hari ini. Lakukan sekarang. Kakak senior, jangan ragu-ragu, naga setan ini harus dibunuh. Aku murid sekte pembasmi setan, terlahir untuk membunuh naga setan, tentu akan melakukannya. Tuan, biar ku tambahkan api. Hati-hati. Aku ingin membunuhmu, mengapa kau masih menyelamatkanku? Yao Er. Aku tahu semua ini bukan keinginanmu. Bukan keinginanku. Ternyata dalam kesadaranmu, aku sangat penting. Ini semua. Naga kecil sakit begini saja tak tega, pantaskah kau jadi tuanku? Dulu kau menghasutku untuk membuat perjanjian Tuan Hamba dengan burung Phoenix. Hanya untuk membuat Phoenix mengendalikanku. Benar, semua yang kulakukan hanyalah untuk membasmi setan dan melindungi jalan suci. Jika bukan karena kusuruh burung Phoenix mengendalikanmu, kau sudah mengkhianati sekte dan menghancurkan jalan suci. Sekte yang kusetia malah menyerangku diam-diam. Naga setan yang ingin kubunuh malah menyelamatkan nyawaku. Jika sekte tak bisa membedakan baik dan jahat, jalan suci ini lebih baik tak usah. Sampai mati pun tak menyesal. Dalam kesadaran Dewi yang terkontaminasi energi setan, ternyata semuanya adalah aku. Sangat mengharukan. Kau sudah sadar. Feng Li pernah datang. Ingin mencelakaimu. Sudah kusuruh pergi. Bicara ya bicara, ngapain sedekat ini? Kau sudah melihat semuanya. Malu. Bukankah sudah terlambat? Itu karena energi setan Feng Li mengganggu dan menciptakan mimpi. Benarkah? Feng Li dimakan akar spiritualnya oleh Phoenix. Tak bisa latihan normal, malah masuk ke jalan gelap dan ingin menuduhku. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini di dalam formasi penakluk iblis, ungkap kebohongannya di depan umum. Aku ikuti saja apa katamu, terserah. Dalam mimpimu, kau lebih kejam lagi padaku. Semuanya, Chen Yuan sebenarnya bukan naga sakit, tapi naga iblis kuno. Jika tidak dibasmi hari ini, suatu hari nanti akan membantai para dewa. Feng Li hanya mengada-ngada tanpa bukti, memfitnah seenaknya. Apakah dia naga iblis atau bukan?
bisa dibuktikan dengan artefak ini. Benar ada orang iblisnya. Chen Yuan, masih mau berkata apa lagi? Yao bagaimana bisa kau sebodoh ini? Guru, Chen Yuan tidak bersalah. Yao gurumu akan mengaktifkan formasi penakluk iblis untuk memurnikan aura iblis naga ini. Terima kasih, Guru. Ketua Sekte Penakluk Iblis, aktifkan formasi penakluk iblis. Bodoh, masuklah kau. Berhasil! Asalkan mereka mati, yang akan naik tingkat adalah aku. Masa depan sebagai dewa cerah sekali. Rekan-rekan sekte, mari mulai pemurnian. Lepaskan. Guru yang diam-diam berlatih ilmu iblis dan mengkhianati sekte. Bukan Chen Yuan, tapi Feng Li. Naga iblis, apa yang kau rencanakan? Tentu saja mengeluarkan inti emasmu untuk diperlihatkan pada semua orang. Tahu kenapa aku memilih dia bukan kamu? Saat dia berkata kasar. Sangat menggemaskan. Dasar gila. Guru, lihatlah. Inti iblis ungu, benar-benar dia. Berani-beraninya kau masuk ke jalan iblis. Ini fitnah. Bukti sudah jelas, masih berani membantah. Adik seperguruan selalu berteriak memberantas iblis, tapi malah berlatih ilmu iblis. Hukuman apa yang pantas? Kalian yang memaksaku, pikir bisa mengalahkanku dengan cara begini? Aku akan persembahkan tubuhku untuk memanggil Raja Iblis. Bodoh dan jahat, dia pikir kekuatan iblis akan patuh padanya. Raja Iblis telah datang, ikuti perintahku. Tidak, kekuatan ini kenapa? Terima kasih untuk wadah sempurnamu, sekarang aku yang akan mengendalikan. Guru, sadarlah. Bahaya. Guru dikendalikan oleh iblis. Guru, maafkan kami. Pedang kalian tak bisa melukaiku. Pedang dewa yang kuajarkan sendiri, kenapa jadi seperti besi biasa? Pedang di tangan kalian semua sampah. Pedang dewa ini baru kuajarkan bulan lalu, mana mungkin begini? Guru, pedang di tangan saudara sekte bukan pedang asli dari guru. Kami semua dikendalikan oleh kekuatan iblis Feng Li. Feng Li meledakkan inti iblisnya saat aku menghadapi ujian naik tingkat. Membuat kita terjebak dalam ilusi sihir seperti boneka. Guru, pernahkah kau berpikir bunga di halaman belakangmu? Mengapa selalu mekar sekejap lalu kembali ke debu? Dunia ini hanyalah ilusi sihir belaka. Omong kosong, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dengan kekuatan naga, aku kembalikan ingatan kalian. Seribu tahun, ternyata sudah 1000 tahun. Manusia biasa berani membangunkan kesadaran sendiri. Sekelompok semut tepat untuk menggunakan darah murni kalian. Membantu aku sepenuhnya turun ke dunia. Yao Chen Yuan, hati-hati. Chen Yuan. Bangunlah, bicaralah. sakit. Jangan mati. Butuh ciuman Tuan untuk sembuh. Ini waktunya masih bercanda? Kalian harus mengikuti hukum Sang Pencipta. Miri Duraka kau. Jangan takut, tanpa ingatan, tak akan ada rasa sakit.
Kau bukan Feng Li. Belah lazim bentuk dari inti Feng Li, bentuk dari inti iblis. Permainan harus berakhir. Chen Yuan hancurkan jiwa naga. Atau, aku akan menghancurkan jiwanya seketika. Temanilah dia berakting, percayalah padaku. Baik. Aku mati. Lepaskan dia. Tidak masalah. Naga sakit ini datang lagi. Jangan bercinta di hadapanku. Mau mati? Cepatlah mati. Chen Yuan. Tidak boleh. Raja Iblis yang agung. Akhirnya masih harus menggunakan cara hina seperti ini. Setelah aku membunuhmu, akan kugali inti emasmu. Mengesap Kakutiano. Penipu tak tahu malu. Aku berakting sangat meyakinkan, nanti. Harus memberiku hadiah yang layak. Yao Er. Aku memberikan kekuatan sumber nagaku padamu. Selanjutnya terserah padamu. Sihir, saatnya membayar hutang. Chen Yuan sudah mati, kau sendirian tak bisa bertahan. Di kehidupan sebelumnya kau meledakkan inti iblis, menyeretku dan semua murid ikut mati. Memaksa membuka ilusi reinkarnasi. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Memaksa restart, kau juga akan kehilangan semua ingatan. Kau tak akan menjadi dirimu lagi. Dengan tubuhku di kehidupan ini sebagai persembahan. Dasar gila. Hancur. Feng Li, jalur iblis, kita bertemu di Taman Hewan Roh. Semua akhirnya kembali normal, tapi kenapa aku tak merasakan aliran energi spiritual dalam tubuh? Kokak Senior Yun Yao, Laihat, Phoenix. Benar-benar barang legendaris dan cocok dengan aura MU. Bagaimana kalau kau pilih dia saja? Terima kasih atas kebaikan adik Junior. Ada apa? Yun Yao, kau tak ingat aku? Yun Yao sejak lahir berbakat biasa saja, berani mengincar aku. Fairy Feng Li memang memiliki akar spiritual yang luar biasa. Bagaimana kalau kita mengikat perjanjian? Phoenix, dasar ayam hutan. Kau pantas menjadi hewan roh takdir Yun Yao? Dengan siapa aku mengikat perjanjian, bukan urusan seekor hewan roh. Apakah kau setuju atau tidak? Apa urusannya? Dengan darahku, ikat perjanjian. Apakah reinkarnasi yang kubeli dengan nyawa mengembalikan segalanya ke nol? Kalau begitu aku terima naga kecil yang imut ini. Setelah aku mengikat perjanjian Tuan Hamba dengan Chen Yuan, aku akan menjadi dewa, membuatnya jatuh cinta padaku. Kenapa kesadaranku tak bisa dikendalikan? Kakak senior, lihat, sampah yang kau tolak. Sekarang menjadi anjingku. Tuan, Tertawalah, sebentar lagi kau tak bisa tertawa. Guru, hewan roh Feng Li sudah dirasuki iblis. Bukti jelas untuk keselamatan sekte. Segera aktifkan formasi pemusnah iblis, murnikan naga iblis. Yao Er, kau berani menyuruh Phoenix menyuntikkan energi iblis ke tubuhku, kau memanfaatkanku dengan lancar ya. Kakak senior benar, makhluk iblis seperti ini harus dimurnikan total. Perjanjian sebagai pemandu, formasi sebagai perantara, kembali ke asal, terbalik. Tidak, kekuatanku. Mohon pada Raja Iblis, berikan aku kekuatan. Jalur iblis akhirnya muncul juga. Kau yang menyuruh Chen Yuan berkorban untuk memancingku muncul. Tahu, masih berani masuk perangkap. Yang seharusnya takut adalah kau. Jalur iblis katanya
hanya bisa bertarung seimbang. Dengan tubuh fana sepertiku, Hanya satu reinkarnasi, kemampuanmu bisa meningkat sejauh ini. Yao Er. Hanya dengan mengorbankan jiwa nagaku, baru bisa membuka segel kekuatan dalam dirimu, membantumu melawan iblis. Chen Yuan jangan, ikatan darah terputus. Jika ingatan menghilang, bagaimana aku bisa menemukanmu di kehidupan berikutnya? Setelah mati, jiwa naga akan mengembalikan ingatan itu padamu. Hari ini, aku akan memegang pedangnya, membalaskan dendamnya. Bagaimana rasanya membunuh adik seperguruan? Kakak seperguruan. Feng Li. Membantai sekte penakluk iblis, inikah kebebasan yang kau inginkan? Dewa menghalangi, bunuh dewa. Iblis menghalangi, taklukkan iblis. Kami lebih baik hancur berkeping-keping daripada hidup seperti boneka. Muridku, pernahkah gurumu mengajarimu untuk berbelas kasihan? Guru mengajariku, jalan sejati ada di hati bukan bentuk. Nak, memberantas kejahatan dan membela kebenaran adalah misi sekte penakluk iblis kita. Guru, murid malu pada sekte. Gunakan tanganmu, bunuh semua, biarkan penderitaan dan kebencian menjadi santapan terbaikku. Chen Yuan. Apakah kesadaran Chen Yuan ingin merebut kembali tubuhnya? Yun Yao, ayo, bunuh dia sekali lagi. Pedang naga kembali, Yun Yao. Takdir tak terelakkan. Masih mau bertarung? Tidak. Sadarlah naga sakit, di saat genting kau tetap tak bisa diandalkan. Sekarang kau mengerti, apa arti sebenarnya memberantas kejahatan dan membela kebenaran? Kemana hati condong, itulah jalan. Chen Yuan, cepat bangun. Dengan darahku, ikat perjanjian langit dan bumi. Chen Yuan. Di kehidupan ini aku memilih mengikat perjanjian denganmu, kau harus bersumpah setia padaku. Dan bersamaku menuju reinkarnasi. Mematahkan takdir. Yao Er. Chen Yuan, kau akhirnya bangun. Berkat janjimu, 3 hari 3 malam, padaku. Membuatku terlahir kembali dengan keyakinan. Naga terkutuk, kau bahkan mencuri kekuatan asalku. Datang ke sekte penakluk iblis, tak mungkin pulang dengan tangan kosong. Terpaksa menerima kekuatan asalmu. Tahukah kau, dunia ini ditopang oleh kekuatan magiku. Banyak bicara, formasi pembasmi dewa,
dengan nyawaku. Menyegel roh langit dan bumi. Dengan jiwaku sebagai pemandu. Dengan tubuhku sebagai persembahan. Kekuatan perjanjian. Jika aku binasa, langit pun akan musnah. Feng Li, ketua sekte. Mengapa semua orang berubah menjadi debu? Mungkin. Mereka sebenarnya terbuat dari pasir. Yun Yao. Altar suci, aku sudah naik ke langit. Kapan kamu akan memenuhi janjimu 3 hari 3 malam itu? Sekarang aku adalah Dewi, kamu pria tua berumur 10.000 tahun. Aku mungkin sudah tidak suka lagi.